Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah, berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, kali ini kita akan memasuki pelajaran 3 tentang Aku Anak Soleh. Pada bagian 1 ini kita akan mempelajari materi tentang jujur dan amanah. Yang pertama adalah jujur. Nah, sekarang kita simak kisah tentang anak gadis yang jujur terlebih dahulu ya. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah Umar tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar sebuah percakapan dari dalam gubuk tersebut. Di dalam gubuk itu tinggallah seorang anak gadis dan ibunya. Mereka adalah penjual susu kambing di kota Mekah. Sang ibu berkata kepada anaknya, "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi." Gadis itu hanya tersenyum dan menghibur ibunya. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." Ibunya menjawab, "Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau kita campur susu itu dengan air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau kita ketahuan, pasti akan dihukum Khalifah Umar. Percayalah Bu, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Kemudian ibu gadis itu berkata lagi, "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Saat ini pasti beliau sedang tertidur pulas tanpa mengetahui kesulitan yang kita alami." Gadis itu tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihatnya, tapi ada Allah yang melihat gerak-gerik kita. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata, kemiskinan tidak menjadi alasan untuk membuatnya berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput gadis pemerah susu dan ibunya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Kemudian, gadis itu beserta ibunya hidup berkecukupan. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari kisah tersebut? Kisah tersebut mengajarkan kita tentang pentingnya sebuah kejujuran. Jujur artinya benar. Lawan kata dari jujur adalah bohong atau dusta. Allah sangat senang dengan orang yang jujur, yaitu orang yang lurus dan tulus hatinya, dan orang yang tidak pernah berbuat curang. Kita hendaknya berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Misalnya, jujur saat mengerjakan tugas, atau mengerjakan ujian dan juga ulangan, dan tidak menyontek. Itu merupakan suatu kejujuran. Juga jujur dalam menggunakan uang. Misalnya kita dimintai tolong oleh orang tua kita untuk belanja ke warung. Jika ada uang kembalian,
maka diberikan kembali kepada orang tua kita. Jangan kita sembunyikan. Kita juga harus mengatakan semua perkataan kita dengan jujur. Nah, jika guru bertanya kepada murid-murid, misalnya anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan tugas? Jika sudah, maka jawab sudah. Jika belum, jawab belum. Jangan sampai berbohong. Lalu, apa keuntungan dari orang yang bersikap jujur? Orang yang jujur pasti akan disayangi Allah, karena Allah senang dengan orang yang jujur. Orang yang jujur pasti akan disenangi oleh teman-teman dan akan mendapatkan banyak teman di sekitar kita. Sebaliknya, jika orang yang tidak jujur maka tidak akan disukai oleh Allah dan juga oleh teman-teman kita. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Jujurlah dengan nada Lihat Kebunku. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Nah, anak-anak, jadi kita harus senantiasa berkata jujur kepada siapapun dan kapanpun. Jujur kepada orang tua, kepada guru, teman, terutama jujur kepada Allah. Setelah membahas materi jujur, kita akan melanjutkan tentang amanah. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar di sebelah kiri ada anak-anak yang sedang membaca buku, sedangkan gambar yang sebelah kanan ada siswa yang sedang piket. Dari kedua gambar tersebut merupakan contoh perilaku amanah, yaitu amanah dalam mengerjakan tugas yang telah diperintahkan. Amanah artinya terpercaya. Kebalikan dari sikap amanah adalah khianat, artinya tidak terpercaya. Bagi umat muslim, kita hendaknya mencontoh perilaku Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik, dan barangnya selalu habis terjual. Karena sikap amanahnya tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani sikap amanahnya tersebut. Misalnya, kita rajin belajar di rumah, bukan hanya di sekolah belajarnya. Kita juga dapat menjaga nama baik orang tua kita. Seorang siswa yang amanah pasti selalu mengerjakan tugas dari sekolah. Orang yang amanah juga menjaga nama baik guru dan sekolahnya. Jika kita meminjam barang kepada orang lain, kita harus kembalikan. Jangan sampai merusak barang tersebut. Jujur dan amanah merupakan perilaku terpuji dari Rasulullah yang harus kita teladani. Nah, anak-anak, setelah menyimak kedua materi tadi, mari kita isi latihan soal berikut ini. Anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dan dibaca ulang lagi materinya, bisa membaca di buku atau mencari di internet. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.